fiddin amma ba'du. Para ustadz, para ustadzah, para guru, para pembimbing yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar yaitu hidayah iman, hidayah Islam. Kenapa? Hidayah iman Islam itu adalah nikmat terbesar, karena hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah itu menangis saat menghadiri atau menyaksikan paman beliau Abu Thalib hendak wafat. Ayo paman, ucapkan syahadat. Ketika mau mengucap syahadat, gigirannya tuh, pinggirnya tuh adiknya Abu Thalib tuh, Abu Lahab tuh, nggak wah tong syahadat tuh sing pancek di agama orang kan gitu. Itu rebutan. Jadi sampai sesaat akhirnya belas beliau wafat, ada yang mengatakan sebelum beliau wafat itu ya sesaat, nah itu sempat mengucap kalimat syahadat. Ada yang berpendapat tidak sempat sama sekali, dan Rasul itu menangis sedih. Ya akhirnya Allah memberikan penjelasan, ya Muhammad, hidayah itu hak prerogatifku. Orang yang kamu cintai sekalipun kalau aku tidak ingin memberikan hidayah, gak bisa. Jadi walaupun giling gisik jeung Kanjeng Nabi, ya Allah gak ngasih hidayah, gak iman. Iman dan Islam itu hidayah, petunjuk, dan itu nikmat terbesar. Ya, jadi ada orang tiap hari, mungkin setiap waktu itu pagi linggisik dengan kiai, dengan ustad, ya ngopi bareng, ngerokok bareng, apa bareng, tapi dia tidak ikut membersamai kiainya ketika sholat. Ya ini berarti soal hidayah kan itu. Pagi gigir bejeng kiai, iman aja kecing kiai, ngopi bareng, pelabadan bubar bareng, dia katajuk, dia tinggal mana? Mungkin ada tasawuf nyarumbul bareng. Nah ini hidayah yang tidak bisa dibeli itu ya. Jadi waktu itu si siapa? Si Mongol. Dia ngakunya kan sudah baca terjemah Quran sekian kali, baca sejarah Nabi sekian kali. Dia bilang, bagaimana menurutmu Mongol figur Nabi Muhammad? Bagi saya luar biasa Nabi Muhammad itu. Kenapa? Beliau tuh nggak marah ketika dimarahin orang, cucunya dibunuh aja beliau nggak nyuruh orang ngejar pembunuhnya, nggak nyuruh orang tuh cari siapa pembunuh Husain itu. Ya udah Mongol, lu syahadat aja, ya nanti dulu lah. Dia sudah meyakini ya betapa Kanjeng Nabi itu figur teladan yang luar biasa. Tapi soal syahadat nanti dulu kan dia gitu. Nah ini berarti kan bersyukur ya kalau kita ini ketika ada ya orang berpuasa sedesa itu 1000 orang, kita salah satunya. Ketika ada yang mau ngumpul bareng dengan ulama, dengan kiai, ada 10 orang dan kita salah satunya, itu harus bersyukur. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil aliyadzim. Kalau diterjemahkan secara Jawa begini, la haula orana rekadaya atau orana daya sumingkir saking maksiat. La haula, kita tidak punya daya untuk menghindar dari maksiat.
kita tidak punya daya untuk share status gibah, kan itu. Kita tidak punya daya untuk menghindar suudon. Nah, illa billah, kecuali karena kita itu dapat pertolongan Allah. Jadi kita tidak update gibah, tidak update suudon, itu karena kita dapat pertolongan dari Allah. La haula, orangana daya sumingkir saking maksiat, orangana reka daya saking maksiat, ado maksiat. Tidak mungkin kita bisa menghindar maksiat illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala kuwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk sholat. Wala kuwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk puasa, untuk ibadah, sama illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Bersyukur lima orang uraskan, oh macakting si itu manya bolos baik, tapi gaji sarua jeung urang. Artinya kita itu tidak punya daya untuk bolos seperti orang lain. Si itu mau macakting, nah si itu Pak Haji enggak si eta nanti diedit ya si itu si etanya tuh. Diedit. Ayo si itu tuh Pak Jolit, si eta Pak Otong gitu. Diedit ya. Siap. Jadi lamun si itu berarti ibun, si eta teteh di dia mah itu teh. Ya. Ya Habib jeung Pak Awang lah itu eta teh. Nah, jadi kadang kita kan ohnya si itu mau bisaan anu. Kita jangan sampai nih begini, terbalik. Orang itu punya kuwah untuk maksiat, orang itu tidak punya daya untuk ibadah. Oh si itu mah hebat, wanian ngadobrak polisi itu pakai helm gitu ditilang. Berarti dia punya kekuatan untuk salah. Si itu mah unggal diajak ngaji nih nanti kergering, kami memenuhi alasan mencating si itu banyak kan gitu. Ulah kasirihan ketika ada orang punya kuat untuk maksiat, tidak punya daya untuk ibadah. Nah, bersyukur kalau kita kebalikannya. La haula, tidak punya daya untuk maksiat, wala quwata, tidak punya kuat untuk ibadah, illa billahi, tetapi kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah ini nih ya, terkadang kita tuh ya sok sirik kanu salah. Terus kalau masalah tekan nyawan bilangnya alhamdulillah tekan panggilan kan kudu mah astagfirullah kan gitu. Nah ini nih. Nah ini ya, jadi nah di puasa inilah mental kita ini dilatih, ditata, dibenahi ya, dibenahi. Karena tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi apa ya, kira-kira grafik ya kebaikan itu naik ya, jadi harus selalu tren positif gitu. Nah nanti grafik jeleknya harus turun, berarti la'allakum tattaqun itu tercapai. Nah itu tahu hilet kan pigeuleun pigateuleun ya, jember nah. Dengan puasa kan jadi simbol keindahan ya. Jadi ya sahabat nu rarasaan orang teh baper asa teh batur geuleuh bae ka urang. Batur teh lamun kawan beli gatel yang bae komen. Di puasaan aman, batur moal gatel jeung geuleuh deui ka urang soalna. Iya. Itu. Di puasa. Jadi lamun enak ibu deket jeung aya teh, ya tau enggak? Eta teh di puasaan ku ibu teh. La'allakum tattaqun, artinya puasa yang baik itu harus dilakoni dengan baik, bukan dengan gerutu, bukan dengan tidak sabar. Nanti endingnya akan baik. Nah, la'allakum tattaqun. Ingat, only 1 minute again. Hanya tersisa 1 menit lagi. Man, pegang mic man, ada di sana, tajuk. Nah, ya. Ini kalau di Ciwaring sudah ya, tapi di sini mohon sabar. Ingat, li soimi parhatani, orang puasa ada 2
Yang pertama bahagia saat buka. Ayat tuh nyewot. Jodoh kalau keadaan bermuncak-muncak puasa misalnya itu ayatnya. Yang kedua farhatun indaliko irobi, nanti kita bahagia yang hakikat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan ketika kita bertemu dengan Allah semua jadi hilang, surga jadi hilang, bahkan kita pun hilang. Wahnya tuh mecak karena mecaknya ketemu Allah itu gitu. Jadi misal contoh tukang kerupuk apa enggak? Gawang. Tukang kerupuk mie teh datang, ketemu ke gawang. Begitu ibun datang kan leungit tukang kerupuk teh, ibarat begitu. Karena ada datang, misal sehari ini semua jadi hilang. Kenapa? Wat yang berbeda kan itu. Nah Gusti Allah itu sumber cahaya semua itu. Nah ketika ketemu Allah semua itu jadi hilang. Flying cenah, cadap nanti itu. Jadi puncak kebahagiaan adalah indaliko irob. Nah itu saja, mudah-mudahan kita semua ya tetap dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, nanti ada kadede dan jangan dikomentari dedeh teuing. Nah kapan itu? Laisa ba'dal iftar walakin ba'dat tarawih. Lain, ba'dal witri, ba'dal musofahah. Nah, nanti yang enggak tarawih, enggak witir, enggak apa-apa, yang penting pas salaman harus ngitung, ngilu. Nanti kan di absen. Daripada Habib ngilu tarawih ting lusa salaman teu absen. Kajain ting ngilu tarawih ting witir pas salaman aya teh di absen. Nah, ya. Nah, iya. Yang penting salaman, jadi WA sarebe enggak apa-apa. Pas salaman aya. Nah, daripada kayak Habib ngilu tarawih witir tuh salaman teu kahitung. Nah, ya. Ya. Oke, itu saja ya. Kita takjil, silakan sudah bisa takjil dan kita jamah dulu ya. Allahumma bik ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.